Rekod nanti tayang di YouTube. YouTube Magister Pendidikan Matematika Channel. Jadi sekarang bikin TV itu gampang loh. Jadi penyiar MC aja nggak usah kursus dulu lah, standar-standarnya ya. Semakin aneh mungkin semakin. Yang penting banyak subscribernya gitu ya. Di-on-kan Mbak Eva kalau mau bicara. Nggak apa-apa, kita ngobrol dulu sambil dengerin nunggu teman lainnya. Sambil saya buka-buka ini, saya barusan PPG dulu ya sebentar ini, PPG tugas negara. Oke, sudah 9 dengan saya. Saya barusan melihat tugas yang terakhir. Baru saya download, maksudnya saya download, saya kasih nomor gitu. Ternyata tinggal 9 orang ya yang masih mempertahankan modal yang saya berikan dulu gitu ya. Yang lainnya mulai berguguran nih, ada yang jelas kalau saya lihat yang sambil saya share ya, kita mulai aja deh kuliah ini sambil saya share. Wah, ini sudah 9, 10. Saya share yang mana ini? Oh, ini ya. Oke, kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Jadi 9 orang saya matiin. Ini kalau saya download, saya rename lagi ya, saya kumpulkan. Tadi ada satu yang sampai pekerjaannya pun nggak ada namanya, tapi untungnya cuma satu gitu ya. Jadi kalau bahasa matematik itu kan kalau hanya satu yang nggak ngasih nama itu kan masih bisa dicari ya, karena itu komplemennya ya, istilahnya kan komplemennya. Kayaknya Mas Edi tadi belum ngasih nama, tapi saya lihat judul sama nama filenya itu relevan gitu ya. Karena berarti itu kan kalau kita ngetik itu, nanti kalau ngasih nama itu kan yang ditawarkan pertama nama dari ketikan paling atas itu loh. Nah, itu yang ini ada 9 yang ini 9, makanya yang tidak nampak itu, kalau coba saya buka dulu peserta kuliahnya. Ini sambil cross check ya, nanti kalau ada yang saya salah menginterpretasikan atau apa, silakan langsung tunjuk tangan aja, atau temannya kalau tahu beritahu. Oke, jadi yang dari data saya yang belum mengumpulkan itu nomor 1, 2 sudah, 3 sudah, nomor 4 itu Amanda, Liu Xiu Chen, ya, bener ya gitu ya, pronunciation-nya gitu ya. Ini mungkin repot dulu sih, nungguin orang tuanya sakit katanya.
Nomor 5, ngumpulkan. 6, Valen, ini yang belum tahu jejaknya. Valen belum, Kesia juga. 7, 8, Ramdhani Purwandaru. Purwandaru, ini juga anu ya? Aktif kuliah nggak? Tahu Anda? Hadir itu Pak, ada Pak. Ada. Ramdhani atau belum mengumpulkan ya? Saya cuma cek, mungkin saya kelewatan download atau apa, kalau memang belum. Kalau belum disusulkan aja. Saya selalu open ya. Saya itu selalu open pada mahasiswa yang masih punya niatan baik lah. Niatan baik untuk belajar, untuk mengumpulkan tugas itu ya seperti tadi saya bilang, istilahnya membantu Anda untuk memahami. Prinsipnya gitu, saya nggak akan istilahnya apa ya, bisa jadi kan kalau ngumpulkan tugasnya banyak tapi jelek-jelek semua itu kan, malah nilainya jelek dia. Ini lebih baik kalau nggak ada data masuk ya daripada ada data masuk tapi jelek gitu mungkin. Tapi kalau yang masih belum bagus, belum optimal, silakan direvisi lagi setelah lihat punya teman, tanya teman cukup lebih paham, direvisi lagi, kirim lagi. Nanti saya lihat-lihat lagi, oh ini ada yang ngirimkan lagi. Berarti ada kemauan ya, ada niat baik ya, saya maksud tadi niat baik untuk ingin tahu ya, ingin tahu. Jadi jangan khawatir, ini tugas ini untuk namanya evaluasi itu kan hati-hati, kadang juga sisi lain juga bisa jadi menghukum loh. Bisa jadi hukuman gitu ya. Hukuman itu maksudnya kalau yang bersangkutan menerimanya itu sebagai ya hukuman atau hadiah itu tergantung yang yang menerima juga ya kadang ya. Nilai jelek tapi ini sebagai hadiah biar saya segera bangkit itu ada sih. Kalau fenomena dulu kan gitu, orang belajar, orang apa itu kan makanya bahasa. Ini anak harus dipecut gitu. Kalau saya amati sih, saya pengalaman dulu itu memotivasi dengan cara diancam-ancam gitu. Sekarang malah tidak jalan, ngancem itu malah betul membuat orang terancam. Karena zamannya mungkin jauh lebih enak itu ya. Zaman baby boomer mungkin zamannya terancam gitu kan. Kejar-kejar Belanda itu kan. Enggak lari ya tembak tenan ya gitu kan. Sekarang saya nembak sopo gitu kan gitu. Di rawono nyatane gitu kan. Sekarang ancamannya beda lagi bentuknya. Temannya sendiri yang mengancam sekarang. Pesaingnya gitu kan. Dan yang juara pun kadang kan merasa tenang ya, juara tidak terancam gitu ya. Sehingga kalau bahayanya orang yang berada di atas itu malah repotnya kadang, ini saya tidak perlu belajar lagi ke siapa-siapa gitu ya. Saya mau bertanya siapa lagi, mau saya itu paling pintar gitu kan. Itu keliru besar sekarang. Itu malah biasanya terjadi kemunduran ya. Temennya yang bawah terus meringsek pintar. Oke, adakah si siapa ini tadi sampai mana itu? Ramdhani di kelas ini? Enggak ada deh katanya. Ada Pak. Ada, halo Ramdhani, adakah? Itu Mas Gani ngechat di chat Pak. Oh, ada di chat. Chatnya, oh ini nih, sorry ya. Dani hadir Pak, belum Pak, segera Pak. Oh, bahasanya kayak aneh ya, kayak puisi. Ya. Jawabannya hadir Pak, belum Pak, segera Pak. Oke deh. Saya jawabnya apa kata bagusnya? Oke deh, segera deh, harus deh, gitu ya. saya itu ya senang loh puisi nulis itu senang. Jangan selalu kan ya nganggap orang matematika itu cuma angka tok isinya itu. Nek matematika angka tok isinya itu masih levelnya masih rendah itu. Oke, Edi, saya sudah mengirim revisi untuk latihan soal analisis regresif sederhana dan kerja faktor Pak. Ya, oke, nanti saya lihat.
Dan ini saya hadir Pak, maaf belum bisa mengatakan video dan suara saya Pak. Oke. Oke, saya lanjutkan lagi sampai mana tadi Ramdhani nomor 9 sudah, 10 sudah, 11, 12, 13. Oke, sudah. Oke, untuk ini 3 prediktor. Apakah ada pertanyaan, ada kesulitan? Saya baru mendownload dulu sih, mengumpulkan siapa ini, tapi belum saya cek ya. Atau kalau saya sampling ya, coba ya yang agak tengah, siapa misalnya? Mufti Farih ini ya, coba saya buka ya, Mufti Farih ya. Nggak apa-apa deh, saya buka untuk bukan bermaksud apa-apa mempermalukan, tidak, saya tidak pernah punya maksud itu. Saya share dulu, sorry ini belum saya share kalau sudah mau saya. Oke, nomor 14 kemarin itu nomor berapa aja sambil saya lihat dulu. Nomor Oke, sambil info-info minggu depan ya, ujian ya. Sudah keluar jadwalnya, saya sudah ditembusi ini, sudah ditodong. Suruh bikin soal. Kemudian kemarin ada yang juga tanya ya, itu model ujiannya seperti apa Pak? Ya, mungkin sudah nggak sabar itu pengen ujian ya segera itu. Karena ini terjadwal ya, biar juga sesuai dengan yang diminta di prodi, makanya ujiannya nanti sesuai dengan jam kuliah kita ya, jam 9 sampai 11. Nanti yang jelas open book. Anda silahkan buka buku, buka internet boleh. Tapi usahakan kerja sendiri, usahakan. Tapi kalau terlalu kebelet diskusi dengan teman sih ya saya nggak bisa ngelihat lagi gitu ya. Tapi saya kira masing-masing fokus itu kan tidak mau saling merecoki lah ya saya kira ya. Kadang kan kalau masih fokus itu kan juga masih yang dan nanti kelihatan nggak kalau semua masing-masing fokus ngerjakan sendiri itu nanti bahasa-bahasanya, kata-katanya yang hampir mirip-mirip gitu. Sorry, bukan hampir mirip, beda. 3 prediktor. Nanti saya kasih contoh ujian yang tahun lalu ya. Kita lihat di sini kayak apa gitu. Ya nanti jadi yang jelas ujiannya itu 2 jam, ada soal yang dikerjakan. Nanti jam 9 besok ya, minggu depan jam 9 saya upload di grup aja ya biar mudah ya. Karena kalau di LMS saya nggak jamin nanti bisa langsung bisa dapat semua gitu. Kemudian nanti kalau sudah selesai di hasil pekerjaannya dikirim ke saya, Japri tapi jangan dikirim di grup, Japri ya. Japri dikirim ke WA saya dalam bentuk file ya, file PDF lah nggak apa-apa. Kalau doc ya di PDF kan. Kalau ngetiknya merasa kelamaan, ditulis tangan nggak apa-apa, tulis tangan, kemudian difoto, ditemplate ke situ, nanti digabung sama tabelnya itu jadi PDF, itu kan bisa kan? Tapi kalau ngetiknya sudah cepat gitu, nggak apa-apa. Jadi segala kreativitas lah dikeluarkan nanti terakhir jadinya bentuk PDF. Yang kepaksanya nggak bisa PDF kan ya Word lah, nggak apa-apa sih Word. Yang penting kelihatan. Kalau buat punya PDF kan tinggal di-convert aja. Gitu. Oke, nanti pun juga saya perhitungkan ya kira-kira Anda misalnya karena pengalaman walaupun sudah pernah latihan beberapa kali itu kalau dikasih hitungan agak banyak juga biasanya nggak selesai gitu ya.
Sehingga nanti saya kombinasikan sama soal apa? Soal imajinasi ya. Biar sesuai orang bahasa kan harus imajinasi. Tapi nggak hanya orang bahasa aja loh, semua itu butuh imajinasi. Mau fisika, matematika itu yang mendrive kita punya gagasan kemana itu pasti imajinasi. Ilmu itu berikutnya kan hanya justifikasi ya. Eksperimen, pembuktian kan hanya justifikasi aja. Ide dari mana ya dari imajinasi. Oke, 13, 14, 15 ya, 3 nomor ya. Ini nomor 14. Oke, ini datanya. Kemudian jadi ini deskriptifnya, koefisiennya. Saya kadang kalau melihat itu misalnya ya ngecek si siapa ini? Sorry. Si tugas prediktor nomor 9. 9 itu teman-temannya siapa aja? Ada barengannya enggak? Jangan-jangan barengannya oh ini ya 9 nomor 15. Tapi ini mengerjakan yang nomor 14 ya. Ini salah paham atau salah? Saya tulis di sini 1 sampai 4, 13, 5 sampai 8, 14. Ini nomor 14 ya harusnya ya, Mbak atau Mas ini? Mas ya? Mufti Farih Ahwan ini? Ya, Mas. Oh Mas ya. Kalau baca kata paling depannya kok aneh ya. Enggak apa-apa. Anda nomor 14 Mas atau nomor 15 harusnya? Saya kan tidak terlalu apal absennya, tapi NIM saya paling belakang itu kan 7, jadi saya kira absen saya nomor 7 gitu. Oh gitu. Karena ini kemasukan angkatan 19 saja berapa orang ini? Zero, lupa. Oh, tak pikir sudah pada pahamannya ya. Paham apanya? Oke. Berarti ini ikut kelompok yang 5 sampai 8 ya. Coba kita lihat yang 5 sampai 8 bandingkan ini cuma sama Eva ini ya. Makanya Eva ini bisa jadi kalau banyak yang bolong ada yang enggak mengerjakan ya nomornya itu ya. karena kalau kita amati kan yang bolong itu kan nomor berapa aja yang tadi itu yang banyak yang kosong itu. Ini banyak yang kosong tadi. Oke lah, ini ada temennya nomor 5. Oke. Dengan punya Eva hasilnya sama enggak? B-nya 3,4, 1,0, 0,2 minus 0,5. Iya, Pak. Sebentar ini ada kolega di dalam ruang. Oke, ini sama ya, hasilnya sama ya. Kemudian regresi linear gandanya, Y-nya. Oke, ini konstanta, ini yang X1, X2, X3. Oke. Kemudian, ini kok Zoom saya lari-lari kemana? Tak taruh atas dulu. Ya. Hipotesis statistik itu adalah uji signifikansi melalui uji beta. Ini uji signifikansi koefisien regresi. Beta 1, beta 2, beta 3. Cuma ini mungkin lambangnya ini lebih bisa lihat nggak? Enggak ya? Bisa ya? Para pemirsa ini, Mas Ahwan. Bisa, Pak, bisa. Bisa ya? Bisa. Ini lebih besar ya mestinya ya? Jadi masih ingat ya simbol matematik itu kan? Kalau ngapalkannya dulu kan kalau kita taruh garis jerat ini, oh ini jadi K itu kecil gitu kan.
Nah, ini sebaliknya. Coba punya si Eva kayak apa? Nah, si Eva selamat ini. Nih. Jadi kayak punya Eva ini ya. Nih. Wah, ini kata lu biasanya kalau anak ngerjakan ujian di garis bawah, di stabilo, ditebalin itu mantep ya. Mantap itu dalam arti apa ya? Nggak ragu-ragu sehingga. Jadi kalau secara psikologis itu mungkin kalau Anda mengoreksi soal pekerjaan siswa itu kalau agak manet gitu ya, nandes itu jangan-jangan itu yakin ngerti gitu ya. Mantap yakin ngerti itu kan belum tentu bener lah, nggak apa-apa lah. Makanya ada istilah miskonsepsi itu begitu. Tidak ada asumsinya, nggak ada orang yang sengaja salah itu nggak ada. Tapi ada yang mantap terus keliru ya ada. Itu berarti tidak belum mengerti kekeliruannya. Itu kalau ada kekeliruan yang belum dimengerti ya harus dibetulkan ya. Oke, jadi yang tadi kalau saya lihat saya bandingkan dua itu ini lebih kecil. Ya makanya nanti kenapa kalau H0 ditolak kan arahnya nyimpulkan ini positif. Makanya ini harusnya positif. 000, 001, 0. Ini kalau dibagi dua kan lebih kecil lagi ini harusnya. Ini juga ya. 0,016 bagi 2, 0,0 berapa harusnya? 0,008 gitu ya. Kalau kesulitan atau nggak yakin bisa pakai kalkulator. Coba si punya Eva gimana nulisnya? Oh bener, Eva betul ya. Minimal ininya. Jadi ini kalau si Ahwan tadi saya lihat mungkin kurang cermat ya. Ya nggak apa-apa, orang belajar kan tiru-tiru ya. Tiru-tiru ini nggak cermat ini. Kalau cermat oh ini positif. Oh ini dibagi dua itu ada hitungannya toh. Kalau kebetulan kalau 00 bagi 2 memang ya 00 nggak ngefek gitu ya. Tapi kalau 001 bagi 2 ya 0,0005. Walaupun itu sama-sama lebih kecil dari 0,05. Tapi dan dari kesimpulan itu kalau dibaca juga benar gitu ya. Artinya untuk tingkat ikut-ikutan sudah lumayan lah. Dan kebetulan selamat gitu ya. Seperti yang saya bilang itu kan kadang orang mencoba-coba itu kan kadang kalau belum sadar sepenuhnya kan bisa pas selamat atau enggak itu kan belum gitu ngerti. Ini kebetulan pas selamat ini. Selamat itu artinya hitungannya ke belakang kesimpulannya sesuai, tapi detailnya di dalamnya masih kurang ya. Ya, itu ya sudah lumayan. Kemudian gede banget ya, kecilin dikit ya. X1, X2, X3, Y. Wah, ini correlation. Wah, coba berarti sampai sini ya, baru sampai sini ya. Pertanyaan C itu apa? Hitung besarnya pengaruh X1, X2, dan X3 terhadap Y. Coba kalau kita punya si Eva. Signifikansi, oh ini baru A ya. Sorry, saya cek dulu tadi pertanyaannya. Signifikansi uji beta. Uji beta yang tadi itu. Si Eva, tambahin uji signifikansi persamaan regresi ganda. Uji signifikansi koefisien korelasi ganda. Ya. Oke, seperti yang saya bilang kemarin ya. Jadi di contoh soal itu bisa jadi banyak, tapi pas latihannya itu tidak selalu ditanyakan semua.
Sehingga kalau punya Eva ini saya lihat ini mungkin dia mengerjakan juga yang tidak ditanyakan ya. Jadi kalau kita lihat yang ditanyakan, memang untuk paham persis yang ditanyakan yang mana ini juga pemahamannya lebih juga ya. Tentukan hipotesis statistik, kemudian lakukan ini uji beta. Uji beta tadi ya, nah, sudah. Hitung besarnya pengaruh X1, X2, dan X3 terhadap Y. Tafsirkanlah. Jadi ini pengaruh bersama-sama ya kelihatannya ya, kalau dari ini, koma ini, dan ini sama-sama. Oke, sehingga kalau sing punya Eva tadi, mungkin yang terakhir ya ini ya. 1, 2, 3. Harusnya sampai 3. Coba kalau kita lihat yang contohnya tadi. Pak, ini yang di-share masih filenya Mas Mufti ya Pak? Yang punya Mbak Eva belum keluar dari tadi. Oh iya ya, beda anu ya. Ya, oke, sorry. Terima kasih sudah mengingatkan. Saya berarti karena ini saya mikirnya tak kira podo-podo PDF. Satunya buat ya Eva. Ini Terima ada kasih. chat. Ya, oke. Ada chat masuk, Patrick ya, terlambat. Sambil kalau bisa buka LMS ngisi apa? Absen kalau bisa ya diisi ya. Kalau enggak ya kita lihat. Eva, mana Eva? Oh ini. Ya, ini ya. Ini. Oke, kalau gitu saya ulang dulu dari awal tadi ya. Jadi yang Mas siapa tadi panggilannya? Mufti ya. Mufti tadi kecil semua. Punyanya Eva ini sudah benar. Yang beta satunya ini positif ya. Positif itu simbolnya menghadap ke sini. Kemudian yang beta 2 juga, beta 3. Ini jadi persamaan regresinya itu ini ketemunya. Kalau kita lihat pertanyaannya tadi ya, pertanyaannya. Persamaan regresi sudah, kemudian ini uji beta itu yang beta-beta ini. Beta ini. Ini yang hasilnya semuanya pengaruhnya positif. Kemudian apalagi satunya hitung besarnya pengaruh X1, X2 dan X3 terhadap Y. Ya. Cuma saya lihat tadi punya Eva ini kok cuma 1, 2 ya. Mungkin contoh bukunya gitu ya. Kadang buku lupa 3-nya nggak ditulis, kita juga masih ragu ini kalau kita lihat signifikansi. Kalau punya Eva ini dikerjakan juga ini uji signifikansi persamaan regresi ganda. Memang kalau ujian sih biasanya ya menjawabnya nggak ditanyakan masih aman ya. Tapi kalau tidak menjawab yang ditanyakan tidak dijawab itu itu repot gitu ya. Sehingga kalau orang gambling ini masuk enggak ya udah masukin semua nanti kalau skor kepake atau enggak itu termasuk salah satu untuk bertahan juga ya. Tapi kecuali kalau penilaiannya juga kalau nanti menjawabnya enggak ditanyakan artinya Anda kurang paham akan saya kurangi ya itu boleh juga suka-suka gurunya ya. Tapi kalau kondisi sekarang kadang kan mengerjakan yang mengerjakannya enggak ditanyakan itu kan
Ya kalau kepake syukur, enggak ya enggak apa-apa. Gitu. Ya seperti orang pilihan ganda itu kadang kan ngawur, kalau pas ya dapat nilai. Tapi ada juga kan yang kalau salah menjadi pengurang gitu ya. Kalau benar nilainya 4, kalau salah -1 itu juga ada. Ada juga yang pilihan ganda itu yang benar bisa lebih dari 1. Gitu. Jadi kalau dia memang paham betul, milih lebih, poinnya besar memang itu. Tapi kalau waton milih banyak terus nanti benar, makanya perlu ada penalti. Gitu. Oke, jadi maksud saya tadi yang Eva tadi yang kedua mengerjakan yang ini kan, persamaan ini ya. Ini yang mengatakan ini secara simultan ini ya punya pengaruh. Kemudian uji signifikansi koefisien korelasi ganda. Pengaruh variabel dengan kata, tema, dan tata bahasa manusia sama ini sebesar ini. Y, X ini terhadap jadi kalau lihat soalnya ini memang X1, X2, X3 ya. Nah ini karena mungkin di bukunya itu kurang juga 3, ini sebenarnya lebih bagusnya ada 3 di sini. Y titik 1, 2, 3. Artinya korelasi X1, X2 dan X3 terhadap Y. Ya kurang sedikit lah. Ini berapa? Mas Mukti tadi ketemu berapa? Mufti ya. Sambil saya intipkan aja. Intipkan. Oh, belum kelihatan ya, ini masih belum dituliskan, mungkin masih bingung yang mana ya. Kalau ini contoh kemarin ini ya, dari tabel model summary, kemudian R kuadrat, R-nya ini 0,98, R square 0,977, model summary. Kalau Mbak Eva, saya lihat model summary, R-nya ini, R square-nya ini ya, 0,987. Oke, p-value 0, lebih kecil, H0 ditolak. Oke, berarti dia memang positif sebesar 98,7%. Ya. Oke, itu nomor berapa tadi? 14 ya, 14. Coba sambil saya lihat secara cepat yang lain, nomor 1 gimana? Nomor 1 sudah sering tak lihat ya, gantilah nomor 2 lah ya. Nomor 2, oh ini. Kelihatan ya PDF ya, sama-sama PDF. Koefisien minus 0,29, 0,107, 0,000, ini 0 ya, kecil ini ya. Mungkin kecil sekali nih sumbangannya, mungkin ini ke belakangnya nggak kelihatan. Oke, 0,3. Sambil saya bandingkan yang Patrick nomor berapa? Patrick 13 minus 2,9, 0,29. Ini kurang minus ya, Patrick ya. Kurang minus. Karena bisa jadi sih karena kurang yakin atau lupa lah ini ya. Contohnya kok positif semua, padahal sini keluarnya minus. Nambah minus juga nggak berani, gitu juga ada. Mohon maaf Pak, itu saya yang kurang cermat untuk memperhatikan tabel SPSS-nya. Oh ini ya, nggak tahu kalau minus itu. Iya, nggak tahu kalau itu minus Pak. Oh iya. Oke, ya nggak apa-apa. Karena namanya kalau pendidikan kan seperti itu, mengira-ira apa yang terjadi dengan muridnya gitu ya.
memahami fenomena gitu ya. Maaf Pak, ini masih di tabelnya Mas Deka ya? Oh sorry, ini anu lagi ya. Ini Word juga sih, Word. Makanya mungkin kita sepakati anu ya, bisa kalau kumpulkan PDF semua aja ya. Bisa toh? Baik Pak, nanti saya revisi semuanya Pak. Nah, nanti sehingga kalau nampilkan itu pindah-pindah enak nanti. Ini yang Petrus itu pakai apa? Pakai Word ini. Oh, Patrick ya, sorry kok Petrus sih. Patrick sama Petrus itu beda ya. Walaupun asal usulnya Santo Petrus semua ya dia. Petrus, Patrick, Petrus, Pedro. Ini kan ada minusnya. Makanya tadi kalau orang meneliti itu saya menganalisis bisa juga sih. Ini ada murid yang ternyata tidak menuliskan minus di sini. Ini kenapa? Coba cek, apakah contohnya itu positif terus gitu kan? Iya Pak, betul. Nah, mungkin itu masalahnya. Contohnya positif terus, waktu kasih soal muncul negatif, muridnya ragu-ragu memberi negatif. Itu kalau itu. Tapi tadi Mas Patrick konfirmasi kurang cermat. Ya, kadang bisa juga gitu kan. Itu istilahnya triangulasi. Yakin itu Pak? Kalau anaknya, ya ditanya aja anaknya. Gitu. Ditanya, oh betul. Tapi tadi juga ada sedikit bias ya. Biasnya apa? Waktu saya komen, Mas Patricknya ada di sini gitu. Ada di sini itu artinya kan dia mendengarkan percakapan itu sehingga bisa jadi kurang murni ya. Nggak apa-apa lah ya, ini untuk tambah-tambahan ya. Cerita lah. Saya itu kalau pulang ya gini-gini itu. Kacau. Oke. Mumpung ini masih di Mas Patrick, saya lihat bawah kalian ya Patrick ya. Uji beta. Oke. Kanal diterima. Kanal diterima betul itu. P value-nya berapa ini? Kanal di sebentar. Ini P value koefisien ini ya, ini koefisiennya P value 6-nya. Jadi kalau lebih besar, oh ya 0. Ya betul ya, diterima ya, sorry ya. Saya tadi mikirnya kok ditolak sih. Sehingga pengetahuan ini tidak, ya simpelnya tidak memiliki pengaruh positif. Oke. Wah ini palingan hujan ini. 0, ya diterima, tidak memiliki, oke, ditolak, memiliki pengaruh positif. Ya, disertasi. Kemudian 4 ini, sebentar, pertanyaannya tadi, ini saya intip PDF-nya dulu ya, walaupun nggak kelihatan di situ nanti. Saya cuma ngintip ini. Baik, Pak. Ngintip saja nomor 13. Uji B, kemudian signifikansi persamaan regresi. Jadi persamaan regresi Y atas X1, X2, dan X3. Signifikansi regresi, baik secara parsial dan secara simultan. Kalau di contoh yang diberikan memang secara ya simultan ya. Secara parsial itu sebenarnya ya bisa seperti yang sederhana itu sih, itu bisa juga. Oke, kembali ke yang memang kalau latihan itu enggak 100% persis pertanyaannya sama dengan yang contoh, memang kadang bisa membingungkan, itu sedikit membingungkan lah. Ya, saya bisa memahami sih, enggak apa-apa. Ini beta 1, beta 2. Ini lebih bagus kalau ini ada indeksnya juga ya.
Artinya ini kan kalau ngetiknya kan Oh iya Pak, itu X. kurang saya perbaiki. Nah, gini ya. Tapi kalau ada yang buru-buru plain text itu ya kadang gitu. Nah, ini ada ini bersama-sama. Ini 0,00 value ya, pengetahuan berpengaruh positif. Oke. Kemudian ini ya ini ngikutin anu ya, ngikutin contoh soal ini. Iya. Walaupun ya nggak apa-apa lah. Ya nanti saya ujiannya pertanyaannya nggak jauh-jauh dari contoh soal deh, daripada banyak yang kecegelong, yang rugi ya saya juga ya kadang kan. Ngasih pertanyaan kok Doraison jawab itu kan kadang dosennya merasa berdosa loh itu harusnya. Baik Pak. Ya. Oke. Nggak apa-apa deh. Ini R square 0,91 90,1%. Ya. Oke. Si siapa tadi satunya? DK. Lihat saya DK. Sel. Kalau ujian nanti saya sudah coba sejelas mungkin lah pertanyaannya. Tapi kalau ada yang bisa jadi soal saya mungkin ada salah pertanyaan atau ngetiknya kalau ada yang membingungkan itu nanti ada yang membingungkan sambil Anda mengerjakan, ada yang bingung bisa tanya di grup, di WA grup, sehingga nanti kalau memang betul soal ada yang perlu saya revisi, segera saya revisi. Tapi kalau memang soalnya memang begitu ya saya katakan udah soalnya memang itu sudah jelas, kan? Tinggal Anda yang mencoba mengerjakannya aja. Oke, ini 90,1%. Oke, kemudian coba kalau kita lihat yang bawah ya. Yang soal nomor 15 ini punya Idrus, masih PDF ya, masih kelihatan ya. Idrus PDF masih kelihatan. Tuliskan persamaan model reaksi ganda, oke. B, tuliskan hipotesis ini dan kemudian uji beta. Hitung besarnya pengaruh X1, X2, dan X3 terhadap Y, tafsirkannya. Ini seperti pertanyaan nomor 13 tadi ya. Nah, sepertinya hampir sama dengan 13 ini. Dan seperti ada yang di buku itu contohnya cuma ditambah itu, signifikansi persamaan regresi. Jadi kalau yang uji beta, ini istilahnya kan ini, uji signifikansinya ini kalau mau pakai kalimat yang lengkap, itu istilahnya uji signifikansi koefisien regresi. Jadi uji koefisien regresi itu namanya uji beta. Kenapa uji beta ya? Karena itu simbolnya kan B ya, terus pakai beta. Uji beta. Ini istilah tidak terlalu standar saya kira, mungkin hanya di buku ini. Yang standar itu misalnya kayak uji normalitas, uji T, uji apalagi F gitu ya. Oke, kita lihat 0, ini 2 koma malah ya, 2,23. Oke, 1,072 X1, X2, X3 ya. Betanya ini, kemudian ini 0,03, H0 ditolak, oke. Pengaruh positif, kemudian pengaruh ini juga positif, H0 ditolak. Yang beta 3 ya sama, ditolak juga, oke. Cuma yang tadi nomor 14 ya yang diterima ya. Si DK tadi juga diterima enggak sih? Sorry, saya lupa ya sampai cross check ya. Oh iya.
Belajar kelompok mungkin ya. Deka sama Patrick. Ya nggak apa-apa sih. Enggak ya. Patrick tidak belajar kelompok dengan Deka. Enggak, Pak. Sendiri-sendiri, Pak. Oh, sendiri ya. Sendiri, Pak. Wah, mantap. Memang berjauhan lokasinya. Deka di mana, Deka? Saya di Maguwo dekat kampus, Pak. Dekat Paingan. Ya, Mas Patrick di Bantul. Oh. Walaupun satunya di Amerika sekarang bisa. Oke. Ya, kita kembali ke sini. Ini persamaan ya, ini yang tadi sebenarnya enggak tanyakan. Model summary. Ini R kuadrat. Oke. Ini kurang angka 3 ya harusnya ya tadi 0,956 ya. Nomor 11 apa ini? Agatha, mumpung PDF saya buka sekalian. Ini oke. Positif. Ya. Oke ya. Saya kira mudah-mudahan cenderung sudah lebih terang ini. Ya. Kemudian atau ada yang mau dibuka lagi? Satu ya. Tapi ini buat ini. Nanti dibuka semua lama-lama ini. Kayaknya buka sidik-sidik. Sesuai semua. Ini ya, ini betul ya punya Pak Edi ya. Saya karena satu yang nggak ada namanya tadi yang nomor ini kerjaan ini. Ini oke. Pak Edi masih Saya, ada? Pak. Ya, saya ada, Pak. Betul ya? Betul ya ini. Soalnya, Pak, ya, saya langsung nomor 15 langsung jawaban, Pak. Ah ya, lupa nulis nama. Iya, Pak. Pengaruh positif. Oke. Oh, ini ditambahin ini simultan 96,5%. Ya. Oke deh, secara umum oke, cuma 1-2 ada yang kurang cermat saya kira. Oke. Kemudian saya tadi janji mau ngeliatin soal kemarin ya. Atau mungkin ada yang sudah pernah lihat UTS statistik inferensial. Nah ini. Saya share di grup aja deh, nggak apa-apa. Grup stat inferensial. Sebentar, ini saya buka biar Anda bisa sekalian buka juga. UTS stat in. Ya nanti ada motif improve itu ada yang jelas, tapi tidak jauh-jauh lah, nggak jeglek lah dari situ. Oke, kelihatan ya? Share saya sudah kelihatan? Halo? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah Ini terkirim juga, Pak, di WA. sudah terkirim juga. Oke. Oke, ini yang kemarin. Kemarin itu 30 September.
karena kita kuliahnya di pertengahan ya. Sekarang kuliahnya di akhir Agustus, di awal September. Itu pun masih lebih dulu dari negeri gitu ya. Sehingga kuliah sudah mulai ada eksodus anak terima ke negeri itu. Bondong-bondong karena saya nekan itu ya, mundur, waduh. Keterima di mana? Kedokteran. Iya. Keterima di kedokteran di mana ya ikut bangga sih kadang ya. Ada yang semester atau tahun lalu ujian lagi, ada anak PEMAT keterima di kedokteran UNS. Tak pikir wah bagus lah. Walaupun ngaku wah saya sebenarnya sudah menemukan diri saya di sini Pak, sudah tidak kecanduan game lagi. Mungkin karena belajar matematikanya lebih bagus, terus UMPTN-nya lebih bagus. Oke. Jamnya sama, jadi kuliah saya itu dari dulu itu sama jamnya gini, hari Senin jam 9. Ini asumsinya saya memang dari rumah mampir Merican dulu, baru ke Paingan gitu ya. Open book, open program SPSS, oke. Nah, kalau dulu biasanya di ruang terus ada yang nungguin gitu ya, tapi yang nungguin bukan saya sih. Yang nungguin nggak tahu kakak kelas atau mana, dari mana sih, saya percayakan. Oke, jadi soalnya ada berapa ini? 4 ya. 4, tapi yang hitungan cuma tak kasih 1. Itu pun juga yang menengah ya, yang 2 variabel gitu ya. Oke, yang pertama, misalnya menurut Anda apakah statistik inferensial dapat digunakan dalam penelitian pendidikan bahasa dan sastra Indonesia? Jelaskan dengan memberikan contoh secara singkat tapi jelas ya. Nah, itu dapat digunakan atau enggak? Ya. Kalau Anda masih blank, nggak punya tahu gunanya, ya jawab aja nggak apa-apa, nggak ada gunanya Pak, itu boleh. Tidak dilarang Pak. Ya mungkin nggak ada gunanya karena bisa jadi belum tahu gambarannya atau punya paradigma yang lain gitu ya. Kan beda toh, kadang orang berdiskusi itu kan kadang berselisih pendapat karena beda selera atau kadang ya, selera. Tapi kalau seperti yang bilang kita guru, dosen kadang ya jangan fanatik pada selera tertentu karena kita tugasnya memberikan wawasan ke murid kita ya. Masalah kita nanti berkaryanya pada wilayah tertentu sih nggak apa-apa kan. Tapi areal itu tetap kita open semua. Jadi silahkan singkat dan jelas. Saya kan singkat itu ya to the point aja. Biar saya membacanya nggak panjang-panjang gitu ya. Karena tulisan yang panjang itu kalau koreksi itu cuma ya dibaca cepat kan. Istilahnya apa? Face validation gitu ya. Baca cepat kata kuncinya ada enggak itu saya nemu gitu ya. Seperti kerjanya komputer kan juga gitu, kata kuncinya muncul enggak kan? Apakah dapat digunakan atau tidak. Jadi awal Anda langsung aja to the point, dapat digunakan. Misalnya tidak dapat karena mungkin tidak dapat pun tetap saya baca loh ya. Oh ini malah punya pandangan yang luar biasa kan ya jadi kan? Tidak dapat karena bahasa itu adalah begini yang tidak dapat begitu saja diukur dengan ukuran-ukuran seperti itu. Oh itu malah mendalam. Jadi jangan dikira kalau orang nggak sependapat dengan kita itu terus pemahamannya nggak baik itu tidak selalu. Saya dulu pernah ngajar manajemen sekolah gitu, saya semangati anak-anak itu. Saya punya goal itu nanti harus punya punya semangat, punya keberanian jadi kepala sekolah besoknya gitu. Saya kasih kasus soal apa. Tapi yang direfleksi akhir itu ada satu anak bilang, saya tidak mau Pak jadi kepala sekolah. Alasannya setelah saya mengetahui pekerjaan kepala sekolah dan bagaimana besar tanggung jawabnya, saya merasa tidak mampu, tidak berkompeten menjadi kepala sekolah. Nah, itu. Jadi orang yang tidak berani pada harimau itu karena sudah tahu ganasnya harimau itu kan.
Mungkin ya. Kalau yang belum paham mungkin ya berani-berani aja. Dan kadang ada tuh kisah yang berani siapa yang terjun kolam penuh buaya itu karena hanya dijoroki temannya itu. Oke, yang nomor 2 ini 2 variabel seperti yang ini. Jadi ini saya kasih X1, X2, X3 seperti ini gitu. Kemudian ini tapi saya tidak, kalau yang latihan itu kemarin kan sudah ada konteksnya ya, Y itu apa, X1 apa, X2 apa. Tapi kalau nomor ini saya justru saya minta untuk memaknai sendiri. Jadi bebas ini pemaknaannya. Ini kan ini hanya data ya angka-angka acak gitu aja, anggap aja angka-angka acak. Makanya saya kasih contoh ini kan. Nah, ini. Jadi pertanyaan saya ini, berikut diberikan data, ada variabel bebasnya X1, X2, terikatnya Y. Mudah-mudahan nanti dilihat lagi terikat bebas itu apa. Kemudian berikan pemaknaan variabel bebas X1, X2, dan variabel terikat Y di atas untuk suatu konteks penelitian yang sesuai. Yang sesuai itu maksudnya ya yang memang sesuai yang Anda bayangkan, dan YX1, X2 itu dalam satu topik penelitian ya. Dalam satu topik penelitian lah, gitu, maksudnya gitu. Jadi jangan X1-nya nanti, misalnya ini saya kasih X1-nya penguasaan kosakata, kemudian X2-nya apa ya, yang lain lagi yang bukan di bahasa itu jangan, tapi memang masih dalam satu konteks penelitian. Ya penelitian bahasa boleh, tapi tidak harus bahasa. Saya lihat nanti seberapa kreativitas Anda ya. Nanti kalau masih hanya sekitar tiru-tiru buku itu, berarti kurang kreatif ini orangnya gitu kan. Kurang berani gitu ya. Kalau kurang berani kan berarti artinya masih kurang yakin gitu ya, kurang yakin. Kalau masih aman sekitar mirip buku ya ini masih aman lah. Tapi kalau sudah memberikan contoh yang lain dan itu cukup betul masuk akal, oke, itu harapan saya itu. Jadi ini unsur kreativitasnya saya lihat nanti. Selanjutnya dengan bantuan program SPSS, jawablah permasalahan berikut beserta interpretasinya. Interpretasinya tentu saja sesuai dengan pemaknaan yang Anda berikan di sini. Y-nya apa, X1 apa, X2 apa. Kemudian pertanyaannya, persamaan regresi ganda Y atas X1 dan X2, saya kira jelas. Uji signifikansi persamaan linear regresi ganda. Uji pengaruh positif X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y, ini yang parsial ya, sendiri-sendiri. Uji signifikansi koefisien korelasi ganda. Nah, ini memang saya tukar-tukar sedikit lah dia, untuk melihat konsentrasinya lah maksudnya. Biasanya kan setelah persamaan regresi, kemudian signifikansi koefisien gitu ya. Ya, saya tukar sedikit lah, nggak apa-apa. Nanti saya sambil cek mana yang konsentrasinya bagus, mana yang masih belum. Gitu. Jadi urutannya mungkin nggak 100% sama dengan, tapi istilahnya saya harap sudah jelas ini. Signifikansi persamaan, signifikansi koefisien korelasi parsial. Nah, nanti Anda perhatikan istilah-istilah ini itu pengerjaannya yang mana gitu ya. Karena kalau orang masih tiru-tiru saja kan kadang masih ya ini gandengannya ini gitu aja, tapi belum menyadari perbedaannya gitu ya. Mudah-mudahan nanti saya lihat ini siapa yang lebih sadar, siapa yang enggak gitu ya. Ya nanti yang sadar betul nanti mungkin bisa A penuh gitu ya. Yang benar tapi masih kurang-kurang gitu sadar ya. Ada minusnya lah dikit gitu. Oke, kemudian nomor 3, tulislah secara singkat dan jelas gambaran rencana penelitian dalam bidang ini ya, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang menggunakan analisis statistik regresi berganda dengan 3 prediktor.
Ini yang saya maksud Anda itu menghayal ya. Jadi kira-kira topik penelitiannya ini, judulnya lah apa gitu ya. Judulnya ini Pak, kemudian variabel terikatnya Y-nya itu apa, kemudian X1-nya apa, X2-nya apa, X3-nya apa. Makanya saya tulis secara singkat dan jelas gambaran rencana penelitian. Jadi setelah Anda mendefinisikan variabelnya itu nanti terus kira-kira apa yang akan Anda teliti gitu ya. Saya mau melihat bagaimana pengaruhnya ini, kemudian nanti caranya seperti apa. Singkat aja, ini maksud saya mau lihat Anda itu sudah cukup bisa menginterpretasikan yang kita bicarakan di dalam konteks penelitian ya, karena ini tujuannya Anda diberi kuliah ini kan memang nanti mungkin yang akan penelitian kuantitatif atau mungkin terkait dengan apa pengembangan SDM atau apa itu kan paham gitu. Oh, 3 prediktor itu ceritanya seperti ini, kira-kira ceritanya seperti ini. Oke, itu nomor 3. Nomor 4, tuliskan refleksi atas pengalaman Anda selama setengah semester dalam perkuliahan statistik inferensi ini ya. Refleksi atas pengalaman, jadi Anda kan sudah kuliah sampai setengah semester, kemudian dari pengalaman itu kan apa aja kan, bisa senang, bisa jengkel, bisa pahit, bisa apa gitu. Kemudian direfleksikan itu dimaknai lah, dimaknai. Pengalaman itu kan boleh pahit, boleh tragis, mengenaskan, tapi harapannya kan masih ada maknanya ya, masih ada hikmah. Bahasa sinetron itu mungkin hikmah di balik semua itu. Hikmah di balik semua itu apa ya? Ya terserah Anda nanti kira-kira pengalamannya apa yang Anda, karena pengalaman itu kan terkait dengan yang dirasakan ya, yang dirasakan apa. Semakin pede, semakin pede dengan angka ya mungkin ya. Dulu fobia, sekarang sudah lumayan enggak, itu udah lumayan banget itu. Semua apapun yang itu maksud saya kita biar bisa untuk Anda itu bisa bertanya ke diri Anda, saya sudah belajar apa. Saya pun juga bisa melihat sih apa yang terjadi di mahasiswa ya. Apa adanya aja. Semua saya nilai baik ini karena refleksi itu nggak ada yang baik, nggak ada yang jelek lah. Yang penting jujur lah istilahnya. Asumsinya kan jujur kalau refleksi itu. Jangan istilahnya biar Pak Andi senang, biar Pak Andi seperti yang ajarnya itu bermanfaat, makanya saya ngomong yang baik-baik. Kalau memang nggak sesuai dengan diri Anda, jangan ditulis. Orang baca refleksi itu asumsinya itu jujur. Makanya kalau dianggap sebagai sebuah, kan refleksi itu kan kayak apa ya? Ya catatan harian atau anekdotal gitu kan. Sebagai data penelitian ya boleh tadi sebenarnya. Tapi tingkat istilahnya subjektivitasnya atau apanya itu kan memang ya perlu dijaga sih. Misalnya refleksi ini dianggap sebagai data penelitian, asumsinya kan jujur. Bagaimana cara peneliti menjaga atau menciptakan suasana kejujuran itu gitu kan. Biasanya kalau pengalaman saya kejujuran atau enggak itu relasi ya. Relasi kedekatan. Seperti ini walaupun saya belum pernah ketemu langsung itu kan mungkin 9 orang yang kelihatan ini kan saya sepertinya sudah mulai hafal gitu ya. Nah, sehingga kalau ada trust gitu katanya, ada kepercayaan itu biasanya ada kejujuran ya. Kan kalau percaya gitu kan ngaku ke gurunya itu kan nggak masalah. Pak saya sebenarnya sebel dengan Bapak. Tapi sudah nggak khawatir
terserah mau dinilai jelek atau enggak itu. Udah percaya itu kan pasti nggak akan jelek kan. Kan gitu-gitu. Oke ya, kira-kira seperti inilah gambarannya. Yang bisa dikerjain dulu yang mana gitu ya, jangan sampai yang kelihatannya empuk tapi kok tertinggal. Dan mikirnya jangan lama-lama karena waktunya mepet. Jadi jangan nunggu apalagi orang sastra katanya belum ada mood untuk menjawab soal itu. Waduh. Kalau saya sih kalau bilangin ke anak itu mood itu jangan ditunggu, dikejar gitu. Ditunggu kapan kamu lapar itu ya mengejar kamu gitu kan. Tidak nunggu. Ya. Oke, apakah ada pertanyaan, komentar, usulan atau apapun? Silahkan. Mbak Marda, ada? Sakit gigi ya, Mbak? Enggak. Kayaknya kok. Atau hujan di luar ya? Enggak. Hujan. Ya. Hujan, Pak. Hujan ya. Di Iya. daerah mana ini, Mbak Marda? Daerah ini Pak Pogung baru. Oh, Pogung. Oh, Anda yang Iya. nyambi ngajar SD itu ya? Iya. Oke, sip lah. Memang hujan itu kadang ya menghadirkan dia yang pernah tersandera oleh hujan gitu. Mudah-mudahan jangan reda dulu lah, reda nanti pulang dia gitu kan. Ya. Zaman saya dulu sih, ini zaman sekarang udah lain tak pikir ya. Mbak Agatha punya kenangan pada hujan itu. Hujan juga Mbak di situ Mbak. Hujan di mana? Daerah mana ini? Rican, Pak. Oh, Merican. Bersama. Katanya kayak udah membayangkan mengerjakan soal itu katanya. Dicoba aja dikerjakan. Kalau besok keluar kan lancar kan udah. Minimal sudah moodnya sudah dapat gitu. Atau malah buyar, tak kasih contoh itu malah moodnya jadi buyar. Makin jelas apa, Pak? Makin jelas ya. Ya. Makin jelas. Silakan. Bisa latihan dulu, Pak. Gimana? Bisa latihan dulu sebelum ujian. Oh, latihan yang mana? Yang soal tadi. Tadi sudah yang 2, 3 prediktor. Atau 1, 2 prediktor. Ya paling sekitar itulah. Itu kisi-kisinya ya, Pak? Kisi-kisinya atau apa ya? Bocorannya ya, jangan-jangan ya? Iya, Pak. Dibocori masih pusing juga kan, kasihan kan? Pemenang tak bocori gitu ya. Nggak apa-apalah, S2 itu nggak terlalu strict seperti anak SMA itu enggak sih. Orang kalau ujian disertasi itu, atau Anda punya pengalaman juga ya, nah itu kadang soal latihan sama pembimbingnya juga tuh. Yuk latihan dulu presentasi. Ini kadang di situ ada pembocoran loh ya. Ya mungkin karena pembimbingnya nggak mau tampil malu besok gitu kan. Wajar lah, nggak apa-apa itu. Karena apa namanya? Istilahnya kalau diuji strict 1,5 atau 2 jam segitu, grogi, nggak bisa jawab, itu kan kadang ya ada unsur wajar, makanya perlu apa? Latihan, pemanasan. Yang penting Anda memikirkan, mencoba, kemudian ada yang berkembang lah di dalam diri Anda. Jadi, nah itu disertasi apa kadang gitu. Tapi hati-hati juga sih pengalaman ujian disertasi, kadang ada yang mau nanyain yang kecil-kecil maksudnya ya, nanyain yang kecil biar bisa jawab itu. Tapi karena orang disertasi itu kan biasa fokusnya sudah di risetnya yang bertahun-tahun itu malah jadi lupa gitu kan. Nah, kemudian image-nya jelek. Ditanyain ini aja kok nggak ngerti gitu kan. Itu padahal kalau secara psikologis wajar. Wajarnya apa? Ya lupa di luar yang dibayangkan gitu kan. Pernah loh ada yang kasihan saya lihat itu.
karena maksudnya iseng mau ada yang dosen penguji bertanya iseng yang mudah malah jadi image-nya yang ini aja nggak bisa gitu Pak. Ya lupanya wajar lah gitu kan. Dalam situasi yang apa agak mepet gini apalagi ditungguin pacarnya gitu ya. Tungguin pacarnya kan ya sisi lain menyemangati, sisi lain berat gitu ya beban ya. Coba Anda main bola, main basket itu di supporter itu main-main awal itu apakah supporter itu karena menyemangati ya? Grogi loh itu. Dilempari bola ngewel gitu kan, nggak kecekel, kontrol bola ucul itu iya, dikira. Makanya pemain-pemain top yang di depan penonton sangat bersemangat bagus itu, wah itu sudah mentalnya udah jadi lah. Bahasanya sih supporter ini pemula di supporter ini ngewel gitu. Oke, ini kita pakai Zoom sudah berapa kali ya? Nanti karena minimal 6 kali, nanti kalau lebih harus tanya mahasiswanya mau enggak. Oke, nanti kalau masih ada pertanyaan apa dan sebagainya bisa lewat WA group. Saya sih juga memahami lah Anda juga ujian yang lain banyak gitu kan. Enggak cuma ujian saya tok gitu kan. Kira-kira itu siapkan nanti ya mudah-mudahan bisa selesai lah 2 jam itu. Pengalaman jangan jangan dibayangkan 2 jam itu melama gitu ya. 2 jam lama itu kalau apa? Nunggu dibikinin nasi goreng gitu ya. Lama banget gitu ya, emosi itu mesti itu. Enggak jadi lapar lah itu. Tapi nek 2 jamnya ngerjakan ujian statistik ini seperti berduaan dengan pacarnya gitu kan. Aduh, cepet banget sudah peteng ini ya. Sudah gelap. Makanya ada orang bilang waktu itu kayak karet itu ya. Panjang pendeknya itu bukan masalah berapa frekuensi yang bergetar gitu. Oke, kalau tidak ada saya cukupkan sampai di sini. Silakan diskusi di antara Anda, saya kira sudah banyak kok yang sudah cukup paham. Saya lihat sudah. Kan tugas-tugas kan sudah dilihat di forum itu kan bisa saling lihat, saling tanya. Nanti kalau ada perdebatan yang tidak berujung ya baru tanya saya boleh. Debat di buku dulu dilihat bukunya. Bukunya ada beda interpretasi. Nanti buku salah cetak ya masih mungkin. Oke, saya akhiri dulu pertemuan hari ini. Saya